Suryo mengambil rangka pra peradilan itu menurut Bapak seperti apa? Apa? Rapid mau ambil nanti tanggal 29 Juni untuk sidangnya. Ya kalau Prapit itu kan sudah apa namanya, itu sebagai tersangka ya di dalam kasus ini. Dr. Tifa dan Mas Roy pasti sudah mempunyai argumentasi hukum bersama-sama dengan PH-nya, tentu sudah mempunyai argumentasi hukum kenapa harus melakukan Prapit gitu ya. Ya boleh-boleh saja. Itu kan memang dibuka ruang untuk Prapit, dibuka aturan untuk Prapit. Ya, boleh-boleh saja. Jika ada hal-hal yang menurut persyaratan pengajuan Prapit itu memang ada yang terlanggar ya, bisa mereka mengajukan. Tapi kalau mereka tidak mau mengajukan, ya boleh-boleh saja gitu. Dengan penangguhan ini, sebenarnya kan seperti penangguhan ini kan bukan hal yang istimewa, karena memang diatur di dalam KUHP ya, KUHP yang baru ini diatur. Jadi nggak ada yang istimewa, biasa-biasa aja soal penangguhan ini. Karena undang-undangnya memungkinkan untuk seseorang mengajukan penangguhan yang diatur dalam pasal 110 di KUHP yang baru. Itu dimungkinkan untuk mengajukan penangguhan. Jadi nggak usah diributkan lah soal penangguhan. Ini kan kayaknya gaduh banget gitu ya. Masalah penangguhan ini, diatur kok. Ngapain kita ributkan itu? Soal disetujui atau tidak penangguhan itu kan juga sudah diatur di dalam KUHP itu. Semuanya ada aturannya semua. Semua ada payung hukumnya. Batas waktunya berapa lama sih Pak untuk penangguhan itu Pak, sehingga karena kan ini digaung-gaungkan dari penangguhan menjadi satu yang heboh banget gitu loh Pak. Ada batas waktu nggak sih untuk penangguhan ini Pak? Sepanjang Dr. Tifa dengan Mas Roy itu apa namanya, kooperatif ya, tidak menyulitkan di dalam proses persidangan ya, saya pikir dia nggak ditahan pun nggak apa-apa ya, terus di penangguhan dengan wajib lapor sampai nanti putusan pengadilan ya. Itu banyak kok yang begitu, tidak ditahan sampai dengan putusan pengadilan gitu. Jadi penangguhan ini bisa saja sampai nanti putusan di pengadilan pidana, bisa saja itu. Salah satu isi gugatan Prapit itu karena penggeledahan dan penangkapan Roy Suryo itu di luar dari seharusnya, karena kan dia lagi di dalam kamar sama penyidik. Iya. Mungkin bisa digugat di Ya sebenarnya antara penangkapan dan penahanan kan beda. Iya. Tadi saya bicara juga begitu. Ya, antara penangkapan dan penahanan itu sudah beda. Yang dilakukan kemarin itu adalah penangkapan sekaligus penahanan. Sebenarnya ngapain sih ditangkap dengan cara seperti itu? Iya. Kan Mas Roy dengan Dr. Tifa kooperatif ya, di dalam wajib lapor nggak pernah mangkir ya, wajib lapor tiap minggu dia hadir, nggak pernah loh dia mangkir ya, selama kurang lebih 6 bulan ini. Kenapa harus dilakukan penangkapan seperti itu gitu? Ini yang sungguh hal yang tidak baik ditunjukkan oleh oknum kepolisian, dalam hal ini penyidik ya, dari Polda Metro Jaya. Ini benar-benar apa ya? Ya kalau saya katakan seorang penyidik yang harusnya melakukan hal-hal yang memberikan contoh ya, tetapi dia memperlakukan seperti Mas Roy dan Dr. Tifa seperti seorang teroris. Kalau penyidik atau Polri mau melakukan penangkapan terhadap kejahatan-kejahatan luar biasa ya, seperti mau menangkap seorang teroris, kemudian mau menangkap gembong narkoba, boleh dengan cara yang seperti itu. Ini orang yang korporatif ya, kemudian tidak pernah menyulitkan di dalam pemanggilan. Selama ini dipanggil oleh penyidik ya, penyidik Polri dari Polda Metro, tetapi diperlakukan seperti itu. Ya wajar aja kalau
mereka juga merasa ini diberlakukan tidak sewajarnya. Ya, jadi mereka melakukan prapit ya mungkin karena ada persoalan di situ, di penangkapannya itu. Tapi di sebagai tergugatnya juga dari kejaksaan. Itu pandangannya gimana, apakah Ya, kejaksaan juga menjadi salah satu tergugat dalam prapit ini? saya belum tahu ya, maksudnya apakah kejaksaan menjadi tergugat atau karena saya pikir bahkan saya dengar malah terakhir prapitnya nggak jadi tuh Dokter Tifa. Bu Tifa nggak jadi, Pak. Nggak jadi ya Dokter Iya, Tifa sudah ya. dicabut. Sudah dicabut ya. Tinggal Mas Roy ya. Iya. Nah Mas Roy mungkin kenapa Mas Roy itu melakukan prapit mungkin soal penangkapannya ini. Soal penangkapan. Iya soal penangkapannya ini ya wajar lah karena memang diperlakukan seperti itu ya. Gitu. Ya ini buat pelajaran juga buat buat penegak hukum terutama penyidik Polri ya. Ini buat pelajaran ini. Jadi tidak boleh melakukan penangkapan terhadap seseorang siapapun ya, kecuali kejahatan luar biasa yang saya katakan tadi. Itu diperlakukan seperti ini nggak boleh. Oke. Tidak humanis. Ya. Jadi begini, bukannya kita tidak bicara soal percaya tidak percaya, tetapi harus ada pembanding. Tidak bisa hanya satu. Ini masalah ijazah ini tidak bisa hanya satu dari lembaga katakanlah Puslap 4 tadi ya, melakukan uji digital forensik kemudian menyatakan ijazah Jokowi asli. Nggak bisa seperti itu karena kita butuh untuk mencari pembanding karena kita memerlukan hasil kebenaran material. Kita harus menghasilkan suatu kebenaran material. Nah, tentu di dalam persidangan nanti hasil uji ijazah Jokowi ya, hasil uji digital forensik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di luar Puslap 4 ini kan nanti akan dipertimbangkan oleh hakim. Dan itu dimungkinkan karena di KUHP ya, di KUHP itu diatur mengenai alat bukti ya. Alat bukti itu diatur termasuk untuk untuk menyampaikan bukti-bukti lain ya yang didapat secara tidak melawan hukum. Itu sudah diatur di pasal 235 huruf H. Ya, jadi kesempatan ini yang harus dipergunakan nanti oleh Mas Roy dan Dr. Tifa. Ya, pasal ini. Karena kembali lagi bukan soal percaya tidak percaya, tetapi memang harus dihadirkan pembanding. Untuk mencari kebenaran material itu harus ada pembanding, tidak boleh satu. Loh ini kan sudah milik Polri, ini milik pemerintah resmi, ya. Kenapa kita nggak percaya dengan hasil yang sudah diuji oleh Puslap 4? Kita nggak punya pembanding. Puslap 4 itu juga manusia, bisa saja terjadi satu kesalahan atau kekurangan ya, kekurangan di dalam menguji ijazah Jokowi, bisa aja itu terjadi kan, tidak menutup kemungkinan. Nah, untuk menutupi hal tersebut atau untuk mencari satu kebenaran material, maka harus diadakan uji forensik ijazah Jokowi dengan lembaga lain yang independen dan terakreditasi.